Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketenangan, dimudahkan setiap urusannya, dilapangkan rezekinya, dicurahkan cahaya dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengkritik atau ingin mengoreksi sebuah kalimat yang sangat populer dijadikan patokan, dijadikan sebagai acuan di dalam kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian rahasia diri, spiritual dan yang sejenisnya. Yang menurut saya kalimat ini ada ketidakakuratan jika digunakan dalam kajian tasawuf dalam bentuk terapan. Tapi dalam bentuk teori tidak ada masalah. Karena memang dunia tasawuf terapan dengan dunia teori sangatlah berbeda. Kalau dunia teori dia belajarnya hanya membaca kitab, hafal, ya, kotak-katik semuanya lah. Berbeda dengan kajian dalam bentuk terapan. Dia tidak lagi mengandalkan Alkitab, tapi dia betul-betul mengandalkan sebuah patokan-patokan yang pasti dan jelas, dan jalan yang pasti dan jelas juga. Dan sedikit kekeliruan akan menimbulkan kesalahan yang besar, akibat yang fatal. Ini sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya perlu sedikit mengkritisi atau mengomentari atau mengoreksi. Karena ini mengandung kesalahan dan resiko yang besar jika diterapkan, dipakai, dijadikan acuan dalam pelajaran tasawuf dalam bentuk terapan. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat itu adalah sudah sering kita dengar dan bahkan juga kita sudah tahu pula artinya, yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, saya kira sudah nggak asing ya. Man arafa, barang siapa arafa nafsahu, mengenal dirinya, faqad, maka sungguh telah mengenal Rabbahu, Tuhannya. Ini. Nah, sebelum saya jelaskan di mana kesalahan besarnya kalimat ini dalam tasawuf terapan, sedikit dulu saya ingin jelaskan kedudukan kalimat ini di dalam pakem agama Islam. Sebagian menjelaskan bahwa kalimat ini adalah berkedudukan hadis, arti perkataan atau perbuatan Rasulullah. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan ini bukanlah hadis. Yang pertama dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Ad-Duror Muntasirah, fil hadis Muntasirah, bahwasanya kalimat ini adalah sangat-sangat ghairu sabit, sangat-sangat tidak kuat, sangat lemah, karena tidak jelas sanadnya, tidak jelas riwayat-riwayatnya, asal-usulnya. Yang kedua disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya yang juga terkenal ya, Fatwa, beliau menjelaskan bahwasanya kalimat ini atau hadis ini ghairu sahih, nggak benar, artinya tidak sahih. Begitu juga Syekh Albani menjelaskan dengan rinci bahwasanya hadis ini adalah juga tidak sahih. Nah, dari mana kalimat ini
berasal, Syekh Ibnu Sam'ani menjelaskan bahwa kalimat ini berasal dari perkataan seorang tokoh sufi tasawuf yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang hidup pada tahun 830 Masehi, yang berasal dari Iran atau Persia. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin dibahas secara khusus adalah dampak atau kesalahan besar daripada isi kalimat ini yang dihubungkan dengan kajian tasawuf terapan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan besarnya adalah di dalam kajian tasawuf terapan, sesungguhnya tidak ada lagi objek, tujuan, dan fokus kecuali hanya kepada Tuhan, kepada Rob, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, manakala ada objek-objek yang lain, itu akan bukan menjadi penghantar, justru akan menjadi penghalang, pengganggu. Menjadi sebab timbulnya kekacauan, menjadi timbulnya kekeruhan, kekisruhan, kebingungan di dalamnya. Karena dalam kalimat itu adalah menghantarkan seseorang berfokus bukan kepada Robnya, tapi kepada nafsahunya, kepada nafsa, pada dirinya. Sehingga seringkali akhirnya seseorang yang mengobjekkan kajian terapan tasawuf kepada dirinya ini menimbulkan sebuah pengertian dan kesimpulan bahwasanya Tuhan itu adalah dirinya dan dirinya itu adalah Tuhan. Maka oleh karena itu sangatlah tipis perbedaannya. Sehingga tidaklah boleh di dalam kajian terapan tasawuf itu diobjekkan kepada yang lain. Baik itu kepada Alkitab suci, kepada alam, atau apapun. Dia harus fokus semata-mata kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan jalan-jalan dengan thariqat yang jelas, dengan patokan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu itu bisa dijadikan patokan bagi mereka yang khusus belajar untuk mengungkap rahasia diri, tentang berbagai misteri-misteri yang ada di dalam diri. Tapi ketika seseorang itu diarahkan untuk mengkaji tentang fokus kepada Sang Tuhan, maka kalimat ini tidak bisalah dijadikan patokan, karena ini akan menjadi penghalang, akan menjadi tertahan, dan dia akan kacau di dalamnya, dan akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan yang keliru, terjadi manipulasi di dalamnya. Justru yang tepat adalah kalimatnya, menurut pandangan saya, bagi orang yang ingin mengkaji dunia tasawuf dalam terapan adalah man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Orang yang sudah berhasil mengenal Tuhannya pasti akan mengenal dirinya. Jadi tidak ada fokus kecuali pada Tuhannya. Dan orang yang sudah mengenal Tuhan pasti akan mengenal semuanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.